seputar fasilitas layanan publik. Halo RRI. Halo RRI. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan Halo RRI, ruang dialog interaktif yang hadir untuk mendengarkan suara dan juga aspirasi pendengar. Jika ada persoalan di lingkungan sekitar yang ingin disampaikan, silakan berbagi bersama kami mulai dari layanan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, infrastruktur hingga berbagai persoalan sosial lainnya. Yaitu mengenai layanan publik yang belum maksimal pendengar ataupun air PDAM yang belum mengalir, gangguan listrik ataupun jalan yang membutuhkan perhatian. Sampaikan laporan Anda di telepon kami 0711 369977 ataupun di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090 serta melalui live chat aplikasi RRI Digital dan kanal YouTube Pro 1 Palembang. Dan sembari kita menunggu partisipasi Anda di Halo RRI hari ini, kami hadirkan informasi berikut dari PLN yang memberikan diskon tambah daya untuk dukung kebutuhan listrik masyarakat. Jadi pendengar, meningkatnya penggunaan perangkat elektronik di rumah ini mendorong kebutuhan listrik masyarakat terus bertambah. PT PLN Persero mengimbau pelanggan menyesuaikan kapasitas daya listrik agar aktivitas bekerja, belajar, berusaha, dan kebutuhan rumah tangga dapat berjalan tanpa kendala. Perubahan pola konsumsi energi ini membuat kapasitas listrik yang sebelumnya mencukupi tidak lagi selalu sesuai dengan kebutuhan. Kondisi tersebut terjadi juga seiring bertambahnya penggunaan pendingin ruangan, pompa air, kompor induksi, perangkat kerja hingga berbagai gawai secara bersamaan. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu, Diksi Ervani Umar mengatakan, kebutuhan listrik rumah tangga terus berkembang mengikuti perubahan gaya hidup masyarakat. Hal itu disampaikan pada hari Rabu 15 Juli 2026. Menurut Diksi pendengar, kapasitas daya listrik yang memadai ini menjadi faktor penting untuk menjaga kenyamanan, keamanan, dan keandalan pasokan listrik. Karena itu, pelanggan juga perlu memastikan daya listrik di rumah tetap sesuai dengan kebutuhan saat ini. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, PLN menghadirkan program diskon tambah daya 50% melalui promo Semangat Baru Makin Berdaya. Program tersebut berlangsung pada 14 hingga 27 Juli 2026 dan ditujukan juga bagi pelanggan rumah tangga tegangan rendah. Melalui program tersebut, pelanggan dengan daya awal 450 hingga 5.500 dapat mengajukan penambahan daya sampai 7.700. Biaya penyambungan memperoleh potongan sebesar 50% sehingga lebih ringan dibandingkan tarif normal. Dan pendengar, dari informasi mengenai PLN tadi kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu terkait musim kemarau. Kepala UPTD Puskesmas Sukajadi, Dr. Reviani mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi saluran pernapasan akut ataupun ISPA selama musim kemarau. Meski jumlah kasus di wilayah kerja Puskesmas Sukajadi masih dalam kategori normal, perubahan cuaca, debu, serta pola hidup yang kurang sehat dinilai dapat meningkatkan resiko gangguan pernapasan, terutama pada anak-anak. Menurut Dr. Reviani, hingga pertengahan Juli 2026 belum terjadi lonjakan yang signifikan kasus ISPA. Kondisi tersebut masih berada dalam batas terkendali, namun masyarakat diminta untuk tetap menjaga kesehatan agar kasus tidak meningkat seiring berlangsungnya musim kemarau. Ia menjelaskan, ISPA tidak hanya dipengaruhi cuaca yang panas dan kering, tetapi juga kebiasaan untuk mengkonsumsi makanan yang kurang higienis. Anak-anak usia sekolah dasar ini menjadi kelompok yang paling rentan pendengar karena masih sering membeli jajanan di luar lingkungan sekolah. Selain faktor cuaca, paparan debu selama musim kemarau ini juga dapat mengiritasi saluran pernapasan. Karena itu, masyarakat terutama anak-anak yang beraktivitas di luar ruangan disarankan untuk menggunakan masker untuk mengurangi resiko menghirup debu. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami rri.co.id dan Anda juga bisa dengarkan kami pendengar melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.
Masih bersama Anda, Halo RRI. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dalam program Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat setiap pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan Anda sampaikan keluhan ataupun aspirasi terkait layanan publik, kesehatan hingga infrastruktur. Kami siap menampung dan meneruskannya. Silakan hubungi kami di line telepon 0711 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090 serta melalui live chat RRI Digital dan kanal YouTube Pro 1 Palembang. Informasi selanjutnya yang akan kami sampaikan pendengar dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Pangdam II Sriwijaya Mayor Jenderal TNI Ujang Darwis dan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho yang menghadiri panen raya dalam rangka TNI mendukung program ketahanan pangan nasional di Desa Jugdadak, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Panen raya tersebut merupakan bagian dari kegiatan serentak yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia dan dipimpin langsung secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan ini pendengar meliputi panen komoditas padi, tebu, dan kedelai sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Dalam kesempatan itu, Herman Deru mengatakan pemerintah terus berupaya menjaga produktivitas pertanian di tengah ancaman perubahan iklim, termasuk potensi dampak El Nino. Berbagai langkah juga telah dilakukan mulai dari revitalisasi jaringan irigasi hingga pemanfaatan sumber air tanah untuk memenuhi kebutuhan petani. Menurut Herman Deru, kawasan pertanian di Desa Jugdadak merupakan salah satu lahan binaan TNI Angkatan Darat yang mampu menunjukkan produktivitas yang baik berkat pendampingan kepada petani yang dilakukan secara berkelanjutan. Sementara itu pendengar, Presiden RI Prabowo Subianto dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong seluruh elemen bangsa dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, keberhasilan sektor pertanian ini tidak lepas dari sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta para petani. Presiden juga mengapresiasi peran aktif TNI dan Polri yang tidak hanya bertugas menjaga pertahanan dan keamanan negara, tetapi turut juga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendampingan dan pengembangan sektor pertanian di berbagai daerah. Melalui panen raya serentak tersebut, pendengar diharapkan juga semangat kolaborasi antar instansi terus diperkuat, sehingga target peningkatan produksi pangan nasional, termasuk target produksi 5 juta ton di Sumatera Selatan pada 2029 dapat tercapai sekaligus juga memperkokoh ketahanan pangan Indonesia. Dari informasi mengenai panen raya TNI di Ogan Komering Ilir, kita beralih ke informasi selanjutnya. Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Ci Ujang, secara resmi membuka kejuaraan Karate Piala Kapolda Sumatera Selatan tahun 2026 di Palembang Sport and Convention Center. Kejuaraan yang berlangsung selama 17 hingga 19 Juli itu menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus mempererat sinergi juga dalam memajukan olahraga karate di Sumatera Selatan. Kejuaraan Karate Piala Kapolda Sumatera Selatan 2026 ini pendengar melibatkan berbagai kategori pertandingan yang diikuti para atlet dari berbagai daerah. Selain memperebutkan gelar juara umum, ajang tersebut juga menyediakan penghargaan Best of the Best sebagai atlet yang berprestasi. Dalam sambutannya, Ci Ujang mengapresiasi jajaran Polda Sumatera Selatan beserta seluruh panitia yang telah menyelenggarakan kejuaraan tersebut. Menurutnya, kompetisi olahraga tidak hanya menjadi wadah meraih prestasi, tetapi juga membentuk karakter generasi muda melalui nilai disiplin, sportivitas, dan persaudaraan. Ia mengajak seluruh peserta untuk bertanding secara sportif, menjunjung tinggi kejujuran, serta saling menghormati selama pertandingan berlangsung. Menurutnya, prestasi olahraga ini hanya dapat diraih melalui proses pembinaan yang konsisten dan berkelanjutan. Ci Ujang juga menegaskan bahwa keberhasilan pembinaan atlet ini membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, kepolisian, organisasi olahraga, dunia usaha hingga masyarakat.
Sinergi tersebut juga dinilai penting untuk mencetak atlet-atlet yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Dan juga pendengar, kami masih undang Anda untuk bergabung kembali bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi: 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri oofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut, yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan. Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari 1 abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas, bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda.
Mercusuar Willemstoren 3 ternyata merupakan salah satu dari 3 mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. 2 mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willem Torrens kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang. Masih bersama Anda, Halo RRI. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kemarin di program Halo RRI kami menerima penelpon dari Ahmad di Palembang yang mengeluhkan terkait vandalisme di kota Palembang. Ini masih marak terjadi pendengar sehingga menyebabkan juga kekurangan estetika dan wajah kota Palembang. Terkait laporan dari Ahmad di Palembang, tim Halo RRI melakukan koordinasi bersama Kepala Satpol PP Kota Palembang, Harrison. Berikut wawancara tim Halo RRI bersama Kepala Satpol PP Kota Palembang, Harrison. Assalamualaikum Pak. Halo. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Harrison? Ya baik, alhamdulillah. Terkait ini Pak, tentang vandalisme yang marak terjadi di Kota Palembang Pak. Bisa dijelaskan sedikit nggak Pak? Saat ini bagaimana Pak tentang aksi vandalisme di Kota Palembang saat ini seperti apa Pak? Ya kalau kita kan sekarang ini kan pengawasan, pemantauan tetap kita lakukan, terutama di jam-jam rawan, di malam hari. Itu kan ada tim kita, ada tim ORC namanya Unit Reaksi Cepat. Itu juga setiap malam kita lakukan patroli, terutama di daerah-daerah memang rawan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab berkaitan dengan vandalisme, seperti itu. Baik Pak, untuk masalah aksi vandalisme ini sendiri Pak, bagaimana Pak untuk para pelaku tuh Pak? Apakah sudah pernah ketangkap atau seperti apa Pak sejauh ini Pak? Ya, kemarin kan sudah kita ditangani oleh pihak Polrestabes, kan kemarin kan sudah ada pelakunya. Nah itu kan sudah diamankan, sudah itu seperti itu. Nah itu. Baik, Pak, itu alasan utama para pelaku tuh Pak melakukan aksi itu apa ya Pak? Alasan mereka Pak? Sebenarnya mereka ini kan ya kategori kenakalan remaja bisa. Mereka ini kan, nah itu. Tapi yang kemarin kan sudah dilaporkan dan diamankan. Nah, karena sekarang ini kan juga kita kan untuk pengawasannya itu semua titik itu kan sudah dipasang oleh CCTV. Ya. Jadi ini juga dari Dinas Kominfo juga mana diinstruksikan oleh Bapak Wali Kota, mana yang titik-titik rawan ini itu sudah kita pasang CCTV semua. Nah itu di samping kita sebagai petugas melakukan patroli pengawasan, di sisi lain ada CCTV di tempat-tempat tertentu semuanya sudah dipasang CCTV untuk melakukan pengawasan hal tersebut, termasuklah yang kejadian di Cindi kemarin. Nah itu kan kejadian di simpang lampu merah Caritas. Kenapa pelakunya bisa kita amankan oleh pihak kepolisian? Karena bukti permulaannya ada dari CCTV. Nah itu. Baik. Pak, selain dari pemasangan CCTV, langkah apa lagi Pak yang konkret Pak yang bisa dilakukan Satpol PP agar membuat para pelaku ini jera Pak? Yang jelas kita patroli rutin kita lakukan. Patroli setiap malam itu kita lakukan patroli dari unit ORC tadi. Itu salah satu untuk mencegah hal-hal terutama vandalisme, dan bukan hanya vandalisme yang kita lakukan patroli itu, termasuk balap liar, termasuk penakalan remaja yang suka tawuran. Itu juga kita lakukan, dan kita juga selalu berkoordinasi baik dari Polrestabes maupun dari pihak polsek-polsek setempat, seperti itu.
Baik, Pak Rehan Harrison, selain dari vandalisme ini sendiri, Pak, bagaimana Pak dengan gepeng itu seperti apa, Pak? Penanganan saat ini, Pak? Nah, berkaitan dengan gelandangan pengemis, anak jalanan. Nah, ini juga memang selalu terutama kita lakukan penertiban itu setiap hari Jumat. Memang banyak sekali, terutama di hari-hari Jumat, misalnya kan Jumat Berkah. Nah, mereka ini banyak sekali gelandangan pengemis, anak jalanan yang bermunculan di Kota Palembang. Nah, ini juga yang pola yang kita lakukan saat ini dari Dinas Sosial, terutama itu sudah menyediakan rumah singgah. Nah, ini juga apabila kita temukan, kita amankan mereka ini, makanya kita tampung di rumah singgah. Kita lakukan pembinaan di sana, seperti itu. Baik, Pak, untuk masalah vandalisme ini sendiri, Pak, tercatat, Pak, dari Pol PP sendiri, Pak, ada berapa catatan, Pak, aksi vandalisme ini, Pak? Tapi yang data dari kita itu kan ada tempat-tempat tertentu seperti di Simpang Caritas, lampu merah Caritas, sudah itu di arah dekat Simpang Simpang Polda, sudah itu di di Simpang 5 DPR. Nah, itu yang ada rutin, Pak, ya? di kita, belum lagi di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat seperti di dinding tembok, pagar, seperti itu. Baik, Pak Harrison, terakhir, Pak, apa sih, Pak, pesan ataupun harapan Bapak kepada masyarakat untuk juga para pelaku vandalisme ini untuk tidak melakukan hal serupa itu seperti apa, Pak? Ya harapan kita dari pemerintah Kota Palembang berkaitan dengan visi misi Bapak Wali Kota Palembang, berkaitan dengan Palembang Berdaya, Palembang Sejahtera, dengan 5 program, berkaitan dengan Palembang Cerdas, Palembang Pintar, Palembang Belaga, Palembang Gercep, Palembang Peduli. Berkaitan dengan vandalisme ini, bagaimana Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota Palembang untuk berkaitan dengan wajah kota. Nah, berkaitan dengan wajah kota ini, bagaimana untuk mempercantik Kota Palembang ini. Nah, ini, nah, contoh seperti kemarin kita lakukan berkaitan dengan mural. Nah, kita adakan lomba mural. Nah, itu kan. Nah, ini kan salah satunya untuk mempercantik berkaitan dengan program visi misi dari Bapak Wali Kota Palembang dengan program Palembang Belaga. Itu salah satunya itu. Nah, harapan kita dengan kita jaga sama-sama Kota Palembang ini, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan, dorongan dari masyarakat. Nah, itu kan, seperti itu. Jadi tidak akan berjalan program pemerintah itu tanpa dukungan dari masyarakat. Seperti itu. Pemerintah sudah memfasilitasi, mempercantik, tapi ada oknum-oknum masyarakat yang merusak itu. Nah, ini makanya harapan kita mohon dukungan sepenuhnya dari masyarakat. Seperti itu. Kalau untuk melapor, Pak, ke Satpol PP? Ya, kita ada laporan kita 24 jam, Pak. Kontaknya, kita Pak? juga ada kontaknya 0818. Ntar saya ini kan, Oke, siap, saya lupa. Siap, Pak. Apa nama? Berkaitan dengan apa namanya? Laporan bisa 24 jam malah kita. Itu untuk Melaporkan, Pak, ya? Untuk laporan. Iya. Misalnya ada kejadian, ada apa, bisa melaporkan ke kita. Nah, itu. Nah, dengan kontak kita 0818621234. Ini 24 jam. 24 jam, Pak. Silakan. Iya. Apapun yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP bisa melapor di sini. Terkait juga bisa melalui liar, Pak, telepon, ya? bisa melalui WA. Ya, gimana, Pak? Parkir liar juga bisa, Pak, ya? Iya, seluruh kaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP bisa. Baik. Nah, ya, jadi silakan masyarakat kalau ingin melapor, kita siap melayani di 0818621234. Itu. Baik. 24 jam kita layani. Baik, Pak Harrison, terima kasih atas waktunya dan juga informasinya kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
masih bersama Anda. Halo RRI. Baik, pendengar, demikian wawancara tim Halo RRI bersama Kepala Satpol PP Kota Palembang Harrison terkait laporan dari salah satu pendengar yaitu Pak Ahmad di Palembang yang mengeluhkan mengenai vandalisme yang terjadi di Kota Palembang. Kita masih di program Halo RRI yang akan menghadirkan aspirasi. Kami terima aspirasi Anda maupun pertanyaan terkait pelayanan publik. Silakan hubungi kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Di Halo RRI kali ini kami hendak menyampaikan informasi selanjutnya pendengar yaitu dari Sriwijaya Plus yang mengajak masyarakat untuk tidak ragu menjalani tes HIV jika merasa memiliki faktor resiko. Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Staf Sriwijaya Plus Rudi Mulyansyah mengatakan masih banyak masyarakat yang enggan memeriksakan diri. Sebagian besar khawatir menerima stigma setelah mengetahui hasil pemeriksaan. Menurut Rudi, kondisi itu membuat tidak sedikit orang datang berobat ketika penyakit sudah memasuki tahap lanjut. Untuk lebih mengetahui status HIV sejak dini daripada baru datang saat kondisi tubuh sudah menurun. Ia mengatakan stigma masih menjadi tantangan dalam upaya pencegahan HIV. Orang dengan HIV sering dijauhi, padahal penyakit tersebut tidak menular melalui interaksi sehari-hari. Rugi juga menegaskan orang dengan HIV tetap dapat hidup sehat dan produktif. Dengan terapi ARV ataupun antiretroviral secara rutin, mereka juga tetap memiliki kesempatan untuk membangun keluarga. Dan menurutnya, dukungan keluarga serta lingkungan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengobatan. Ia berharap masyarakat lebih terbuka menerima edukasi mengenai HIV. Selain mengurangi stigma, langkah tersebut juga mendorong lebih banyak orang berani melakukan pemeriksaan sejak dini. Dan mendengar informasi dari Sriwijaya Plus yang mengajak masyarakat untuk melakukan tes HIV sekaligus juga menutup kebersamaan kita dalam program Halo RRI untuk edisi hari Senin 20 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi bersama kami baik di program Halo RRI dan Palembang pagi ini. Saya Alfira Damayanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Halo RRI.